Siapa yang membuat akhirnya Zizi takluk sama bapak ini sih? Kok ketawa sih? Kita tuh nggak romantis mas, jadi kalau kayak gini tuh banyak ketawanya. Apa ya? Nggak tahu, jadi pas pertama kali ketemu tuh udah kayak punya something yang bikin langsung oke, he's the one. He's the one. Yeah. Jadi kadang kan perasaan itu nggak perlu dijabarin kan, nggak perlu dijelasin gitu. Jadi ya nggak bisa dijelasin juga. bener, ya? jadi ketemu 1 bulan, deket 6 bulan langsung nikah. Ya masih di studio saya yang baru, studio keren, tamu gue juga keren-keren semua. Dan ini super duper keren. Pasangan suami istri yang mematahkan hati demikian banyak orang. Wow. Prabu Revolusi dan Zizi Sa. Mas Helmi, thank you banget. Keren banget, masih terkesima Udah diundang ke sama sini. studionya luar biasa. Kita masih speechless sama studionya. Nggak ada hamil-hamil loh guys. Kayak CCTV ya. Pakai di sini. CCTV. Gak ada kamera, jadi gue gak ada isu THR. Bener. Gak ada isu THR. Ini langsung nih yang punya media pada pakai apa nih Mas Helmi? Keren studionya, keren studionya Iya, Mas. keren Ini kemajuan banget. zaman. Memang harus begitu ya. Makin digital gitu. Jadi menurut saya, dan ini kalau COVID juga kan nggak ada orang kan, jadi mengurangi juga risiko tertular juga. Bener. Jadi banyak banget. Hati-hati, kita nggak bisa menyetop kemajuan teknologi. Oke, back to topic. Bener loh, waktu Zizi sama Prabu jadian itu. Ini orang ganteng ketemu orang cantik. Ini yang jelek nih kemana nih? Ya ampun, tidak poin sekali Mas orang Helmi. jelek Ya cakep dia lah Mas. Iya, merendah untuk meroket emang konsepnya begitu. Biasa, biar dapat sepeda lagi. Puji-puji dulu di Oh sini. gitu. Udah dibeliin sepeda sih. Bukan dibeliin sih, lebih ke memaksa beli. Dia sepeda dia gila-gila nih. Emang. Bapak ini ada punya berapa sepeda sih? Yang saat ini ada dua, Dua. tapi dari kemarin lagi browsing lagi. Ini kayaknya lucu nih diganti, tapi ini dijual dulu kok gitu. Mas Helmi beli sepeda juga? Oh saya mah Kasih sepeda. Oh, iya, Ini bener. sepeda. Ibu Febri gila, Ibu Febri. Oke. Kalau saya sepeda saya cuma satu. Kalau dia sekarang minta beliin road bike tuh. Oh iya, road bike. Ya emang istri enak. saya Febri kebetulan satu kantor sekarang. Iya, iya, di tadi cerita. MNC. Minta Bos beliin MNC, road bike. bos ya. Bos sekarang. Ibu Dirut sekarang. Jadi Kalau di rumah berarti di atas dirut dong? iya, kita kadang-kadang di atas dirut, kadang-kadang sejajar gitu. Kita jadi CEO to CEO. Jadi 2 CEO, 1 ranjang tapi 2 mimpi. Boleh 1 ranjang tapi 2. Kebayang sebelum tidur rapat dulu tuh kan. Serius ya? Istri saya itu kan sarjana akuntansi, akuntan juga gitu. Tapi we never talk about finance gitu. Jadi kita di rumah lah. Gitu Jadi ya. saya menikmatin sebagai, alhamdulillah saya dapat istri yang demikian gitu ya. Aduh enak banget deh. Teman ngobrol, mendampingi. Lebih dalam ceria pokoknya Mas. Lebih ceria sekarang. Bener. Udah banget gua gitu ya. Kelihatan serius. Dulu Beneran. Tanto Wi itu kan ngakunya adik gua, padahal kakak gua. Sekarang Tuhan Sekarang udah nggak bisa. Sekarang rambutnya dihabisin gitu. Ketahuan. Kemarin saya mau posting dia gitu. Pak Dubes soalnya di sana ya. Rumit tuh urusannya. Pernah punya cita-cita jadi dubes nggak? Belum sih. Belum. Jangan Mulai- jadi dubes lah. Kalau kita lihat tracknya si Prabu kan mulai dari presenter ya. Ya. Metro ya. Trans dulu. Oh Trans dulu ya, Trans, habis itu ke Metro, Ke Metro. sempat ke RTV, Sempat ke RTV Oke. setahun. Terus Habis itu ke CNN. Terus break dulu. break dulu. Kenapa break dulu? Tanya dong, kenapa break dulu? Kenapa sih? Penat atau apa? Mungkin ada yang nonton nggak ya? Gak usah gitu deh. Saya mau to the point anaknya. Manas-manas. Ini Palembang loh ini. Ada pernah minum air sungai Musi aja. Benar. Hati-hati loh. Kenapa? Kenapa resign? Biasalah. Masalah kantor. Sempet cukup lama ya? Lama 6 tahun di CNN. Oh di CNN. CNN. 6 tahun. Ya overall sih di TV sebelum di MNC sekarang 16 ya, 16 tahun. 16 ya. Tapi ya jauh lah sama Mas Helmi itu waduh idola banget. Dulu aku pernah ikut kuis Siapa Berani berapa Oh ya? kali? Kalah mana? Sanggaran Anda ya? Sanggaran Anda. Sanggaran Anda, Abang None, Abang apa None. gitu. Dan dia pernah ikut Bujang Gadis ya? Bujang Gadis. Bujang Gadis itu pemilihan kayak Abang Node Palembang Iya. waktu dia jadi anak-anak. Bener. Oh gitu. Ada pacarnya di Palembang? Enggak ada. Yang di Jakarta ya kan ada. Perlu gua sebut Jakarta.
Ini bukan podcast gosip ini. Oh ya. Jadi ya berubah nih. Helmi Yahya bicara jadi Helmi Yahya gibah. Ini ya menggibah. Kita nggak ada gibah-gibah lah. Nggak boleh, to the point aja. Udah poin. Siapa yang membuat akhirnya Zizi takluk sama bapak ini sih? Kok ketawa sih? Kita tuh nggak romantis mas, jadi kalau kayak gini tuh banyak ketawanya. Apa ya? Nggak tahu, jadi pas pertama kali ketemu tuh udah kayak punya something yang bikin langsung, oke, he's the one. He's the one. Gitu. Iya. Jadi kadang kan perasaan itu nggak perlu dijabarin kan, nggak perlu dijelasin gitu. Jadi ya Nggak bisa dijelasin juga ya. bener, jadi ketemu 1 bulan, deket 6 bulan langsung nikah. Langsung nikah. Tuh kan ketawa dia mah gitu, sebel. Dan ini pilihan terbaik, meninggalkan yang nama-nama tenar lain itu. Jangan disebut namanya ya. Oh, jangan. Ya, alhamdulillah. Mau Biasalah, ini public speaking berguna. Kita rayu-rayu. apalagi ngomong sama keluarga aku kan, sama orang tua, it's not Dibilang, easy. tapi kan nanti kamu harus ngomong sama bapak, sama Abah. abah, Sama sama abah, ya. mama. Gak masalah. Dan Ada public lucunya speaking. langsung iya, itu yang aku bingung Apanya sih. langsung takluk? Langsung gol. Terus ini tidak bermaksud masalah suku-suku loh. Nggak gampang ya memenaklukkan apa gadis keturunan Arab. Nggak Iya, gampang. keluarga Palembang banyak, tahu. Keluarganya belum tentu nerima lah. Betul. Mereka agak-agak eksklusif gitu loh. Betul. Apalagi sahab. Bener kan? Bener. Apa Gimana yang tuh? Apa yang membuat ini bapak ini bisa menaklukkan keluarga sahab? Aku juga bingung sih awal. Polisi lagi ya? Polisi. Iya bener, iya bener. Ngomong sama Abah, bilang Terus? serius. Apa sih quotes-nya apa? Oh gitu? Ngomongnya gimana? Yang bikin Abah langsung bilang oke. Oke, apa? Apa? Abahnya kan pendiam banget, Iya. tugas polisi, Polisi. gitu kan. Dibilangin abahku tuh kayak gini. Oke, riset Oh biasa. my god, Tahu gede kan banget riset? gitu aja riset. Oke, kita Apa riset. dulu reserse enggak ya? Oh, enggak, Intelijen bukan enggak juga. polisi ya, Bang? Iya. Nah, terus. Riset. Tapi waktu ngobrol beberapa kali, tahu nih, oh ini abah tuh sebetulnya punya ini sisi sensitif, gitu. Riset dulu. Sisi sensitif. Ada sensitif ya, Iya. karena anaknya perempuan semua. Oke. Jadi pasti ngerasa ini perempuan kan lebih ke protection, Oh, yes, lebih apa gitu. Jadi waktu lagi minta izin, nggak banyak ngomong, kita hanya bilang aja, Mbak, izin Prabu mau bahagiakan Zizi dengan cara Prabu. Gitu, langsung. Terus Kok ngelamarnya beda, langsung to the point gitu. Kalau diizinkan, Prabu mau bahagiain Zizi dengan caranya Prabu. yakin banget bisa membahagiakan. Pede, modal kan beda. Harus menjual apa melamar itu kan juga jualan ya. Jualan. Menjual diri juga lah ya. Langsung, Terus. alhamdulillah diizinin. Izin. Hanya panggil Zizinya ya waktu itu ya di Ancol. Terus gimana Zizinya mau nggak? Enggak di Ancol, lihat itu siapa yang di Ancol? Di Ancol, Mami. Enggak, itu bukan aku yang di Ancol. Jangan-jangan yang lain. Suka gitu. Masa berantem di sini. Terus. Di Ancol sayang di itu di Puri itu loh. Puri, Yang kita nginep Oh, bareng. iya. Putri Duyung. Oh, iya, Putri Duyung. Oke, terus? Di situ. Oh, iya benar. Ya udah Zizinya dipanggil. Konfirmasi. Konfirmasi Iya. mau atau enggak gitu. Dia bilang mau. Ya sudah Sudah, langsung jadi. jalan. Saya kalau ini bukan bermaksud curhat. Saya waktu ngelamar istri saya juga gitu. Ngomong sama ibunya, tau nggak ibunya ngomong konyol banget. Ya terserah yang mau make aja. Lu ngomong Ibu Febri, itu mertua gue kesini. Ya Allah ibu dulu, kayak pakaian aja gitu. Ya terserah yang mau. Tapi itu agama gitu kan, istri itu adalah pakaian Betul. gitu. Iya, Ya terserah yang mau make aja. Tapi ini dia nanya ya tergantung istri Febrinya kan. Iya, Jadi iya. saya jadi pakaiannya Febri jadi Iya, lucu juga gitu. Terserah yang mau make aja. Pakaian kali. Jadi Tapi gitu emang ya sih. Abah sama Mama sih baik banget. Jadi apa ya? Terbuka juga, ya terbuka juga. Mungkin kita hanya perlu liatin aja kalau sama mereka kita memang serius gitu. Serius ya. Serius. Dikasih. Dikasih, alhamdulillah. Barang langka loh ini. Barang langka. Umur 3 tahun 4 tahun udah menang kontes-kontes udah yakin. Iya benar. Iya. Kecil. Umur 4 tahun dia menang ini Bujang Gadis Palembang. Bujang Gadis anak-anak ya. Iya. Palembang. Waktu itu juga lagi lucu-lucunya, Mas. Lucu banget. Sekarang aja lucu. Jadi lepas ya. Apalagi waktu kecil. Wah, Zizi gitu bintang iklan. Gini, Mas Helmi, ini juga Apa? jarang ya kalau ngomongin sama yang lain-lain. Jadi kenapa sama Zizi awalnya?
biasalah kita kan news anchor ya. Iya, Dari Metro TV gitu Oh kan. dulu koleksinya banyak banget mas, Iyalah, I know. lulusan ITB. Iya. Keren. News anchor. Terus Lagi seru-serunya hidup, Zaman jahiliyah ya. lagi rame-rame hidup, tiba-tiba ngerasa capek gitu aku tuh Mas. Aduh, ngerasa capek. Terus harus saya berat. bilang lagi di mobil tuh, saya ingat banget lagi di mobil ngerasa capek, fatigue, ke pinggir, terus nggak tahu gimana pengen berdoa aja. Oke. Gitu. Tuhan ini saya capek nih, saya pengen punya sandaran gitu. Saya pengen settle. Tolong tunjukin. Ya nggak lama 2 hari muncul nih di BlackBerry waktu itu. Tung, BlackBerry. weh, ini kayaknya cocok Ini boleh nih. jawaban Tuhan nih kayaknya nih ya. Kiriman Kayak Tuhan. FB. Jawaban Iya. Tuhan nih kayaknya. Langsung kita kejar. Belum kenalan sebelumnya. belum. Padahal aku juga lagi di Metro waktu itu. Sebetulnya lagi di Metro juga, tapi Bawain waktu acara? itu Demo Crazy. waktu itu. Oh, Demo Crazy. Iya, Oke. sama Uda Iwel ya. 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 Saya nggak tahu kalau Zizi itu pemain sinetron dan Nggak tahu. macam-macam gitu. Saya nggak tahu. Hanya taunya ini cakep nih. Circle-nya beda soalnya kita. Dia bintang iklan yang top gitu nggak tahu juga. Widih. Nggak tahu. Aku nggak tahu. ya Tahu itu setelah BB-an, terus nyambung, barulah browsing Zizi Syahab. Wah, boleh. Ternyata ini boleh juga. Jawaban Tuhan ini lumayan nih, harus kita kejar juga. Jihad nih. Oh iya. Jihad pribadi ya. Saya ingat tuh saya ngobrol sama Tommy Cokro. Tommy ya, Cokro, Tom Itu Cok. kan satu Iya, satu angkatan. program. Iya. Bro, gimana nih bro? Aku Cakep nggak? digibahin. Bukan digibah, dibahas. Oh iya benar-benar. Bukan digibah, dong, Sikat dibahas. dulu kata dia, ya udah kita kejar langsung. Langsung dapat. Dapat. Kamu kok gampang banget? Tahu aku juga bingung mauan banget. Ih cepet lagi sebel deh. Atau lagi kosong karena Lagi itu. kosong. Kosong sih enggak sebenarnya ya. Emang itu dia tadi aku bilang ada something yang bikin aku oke Hiswan. Alhamdulillah Mas. Ya sama kayak Mas Febri lah. Bener. Ya kayak Mbak Febri, sorry. Zizi ngeliat apa dari seorang Prabu? Yang akhirnya, ini oke. Tuh dia mah ketawa ini mau serius loh. Iya, iya, Harusnya iya. nangis ini Ya pemirsa udah. menunggu mau menangis. Iya. Aku Harus lihat ada aja. drama-dramanya dong, nggak boleh gitu. Apa ya? Aku tuh nggak gampang langsung luluh. Biasanya Oke. sengaja nih kasih cobaan-cobaan dulu diajak ketemu nggak mau. dites, ya, iya. Di chat nggak langsung jawab. Tapi nggak tahu kenapa ini mungkin ada peletnya yang bikin aku tuh kayak langsung iya nih. Pertama kenal langsung mau nyamperin ke kampus aku, ketemu dengan jas Lengkap. kantornya, jasnya habis pulang siaran soalnya, jadi Ya, masih pakai siaran. baju dari wardrobe-nya Metro Jas TV. wardrobe Mas. Kita pakai. Lagi ganteng-gantengnya mas. Lagi ganteng-ganteng, ya. Umur berapa tuh 30 something ya lagi, pokoknya luar biasa idola para wanita lah ya. Aku juga waktu itu pulang kelas, keluar kelas, tiba-tiba dia nyamperin cuman, hai, kamu kenapa kurus banget? Coba, Oke. first impressionnya beda. Kalau cowok-cowok lain kan, kamu cantik gitu. Ini enggak, Enggak ya? kamu kenapa kurus banget? It's model. Menurut aku beda gitu. Terlalu jujur, tapi justru itu yang aku mau. Jujur, nggak pura-pura. Nggak artificial ya. Iya benar, tulus Tulus. itu sih. Kan kelihatan dari mata ya. Yang pura-pura karena saya biasa acting jadi tahu nih. Yang benar-benar sincere biasa aja mukanya. Yang sincere sama yang pura-pura. Gitu. Terus pintar. Wow, ITB loh, jangan dong. main loh. Iya. S2-nya Paramadina. S3-nya belum lulus ya Pak. Tiga belum. Cepetan Sedang ya, dong. sedang ya? Lagi. Iya, iya. Dulu klimis atau udah jenggotan kayak gini ya? Berengesan? Agak-agak gini sih. Agak Suka. gini ya. Agak-agak Waktu di Metro sih masih klimis. Klimis, ya, udah klimis Soalnya ya. kan Nggak harus boleh ya? siaran ya. masih termasuk anchor muda. Yang termuda. Sekarang Masuk udah. CNN tuh udah mulai tua kan, wah gue harus punya value proposition yang Mikir baru. deh, jangan Biar tua. Jadi biar gua dewasa tadi- gitu. Soalnya ada beberapa stasiun yang nggak Nggak boleh. boleh. Iya, Nggak boleh. nggak boleh. Karena kita ngomong sama apa manajer, sama pemret gitu. Alasannya kenapa berjenggot itu ya kalau saya bersih, saya bakal bersaingnya sama yang ingkar-ingkar muda. Nggak mau ada Kalau masih saingan. ada jenggotnya kan, yang jenggotan tuh hanya Prabu. Oke juga sih boleh alasannya. Akhirnya boleh. kita pakai loh sampai sekarang. Prabu dari demikian banyak pilihan nih, kenapa akhirnya menjatuhkan kepada Fauzia Syahab, Wadaw, Zizi Syahab? kayak di kelas loh di absen Fauzia Syahab. Kenapa? Jujur. Ya mungkin tadi itu Mas, jawaban doa aja. Iya. Ada unsur-unsur itunya yang ngerasa kalau dia muncul saat saya betul-betul lagi butuh
yang bikin settle gitu. Oke. Muncul dan cocok gitu ya, ngobrol, dan anaknya juga lugu. Hati-hati. Nggak tahu dia sih. Ya kalau cantik mah jangan dibilangin ya Mas ya. Maksudnya ya Banget saya cantiknya. iya lah banget. Aku nggak pernah dipuji Mas. Tapi ya terbukti sekarang sih Mas, maksudnya sekarang kita udah Berapa tahun? 10 tahun. 10 lah. 10 tahun. Ya rumah tangga kami tuh ya alhamdulillah sangat Ya, bahagia. terjaga ya. Terjaga. Gue ingat banget 11 ya. 11 November 2011. Betul. Oh, gila loh. Kayak gerakan satu itu tuh ngambil. Ya suka ngambil waktu yang gitu. Tapi yang aku jarang banget ngomongin juga nih ya. Sekali ngomong aja nih biar ada tahu. Ini kenapa sampai diomongin di sini ya? Nggak tahu, Di saya juga podcast ini bingung kenapa? nih. Abangnya. Kepancing sama abang, jadi barusan pengen ngomong aja nih. Karena uang kita galau. Gitu galau. Apalah. Gitu galau. Jadi ketika sama Prabu itu bedanya dia itu bisa banget ngulik sisi lain dari Zizi. Jadi aku tuh orangnya gampang insecure, nggak Itu. mudah percaya diri dan selalu ngeraguin diri sendiri. Oke. Nah dia tuh bisa ngelihat sisi lain dari Zizi yang dia bisa kulik dan munculin itu. Semacam apa? Kayak apa? Contohnya? Soal pendidikan misalnya. Ya. Aku S1 ambil hukum dan itu lama banget Mas, 7 tahun. Oke. Akhirnya aku bisa skripsi itu dibantu sama dia dalam keadaan udah hamil. Oke. Akhirnya skripsi beres ya. Yang mengambilin dia juga tahu jawab. Maka aja ya kan. Benar, iya baik. Oke, terus. Terus pas mau ngambil dia maksa aku untuk ngambil S2. Aku nggak mau karena aku ngerasa aku nggak sepintar itu, Dad. No, kamu pintar tapi kamu nggak bisa explore. Ya udah, aku kalau gitu ambil yang ada kaitannya sama hukum. Nggak bisa, itu bukan passion kamu. Oke. Kok lo tahu passion gue gitu, kok bisa perhatiin, oh iya dong, passion itu harus yang bikin kamu happy. Yang bikin kamu happy adalah seni. Jadi ambil yang bikin kamu bahagia, yaitu seni. Jadi? Akhirnya aku dipaksa untuk ambil pasca sarjana IKJ, seni urban industri budaya. 1,5 tahun lulus. Cum laude Mas. Jadi memang passion aku di situ dan Oh, IKJ itu ada S2-nya ya? Ada S2 Ada. sekarang. Gue baru tahu. Udah 12 angkatan ya. 12 angkatan. Itu maksudnya yang oh dia tuh tahu loh, yang aku sendiri nggak tahu tentang diri aku dia tahu. Terakhir juga soal maraton, soal lari. Dia maksain aku, dia push aku, dia marahin aku dan sampai akhirnya aku jatuh cinta beneran sama lari. Sepeda belum? Janganlah ya. Tekor, Pak. Mahal banget ya. Pusing. Itu biar gua aja sepeda. Biar saya aja sepeda. Gua ada yang endorse ya, kode. Kode keras. Keras kalau dikasih mah mau. Nggak apa-apa. Ya Zi ya? Benar. Zizi lebih cantik nggak pakai kerudung atau pakai kerudung? Aduh, ini pertanyaan Jujur. Ini kejebak. Ayo jujur. Jujur. Aduh, ini baru Mas Helmi nanya kayak gini nih. Ibu ini dulu hati-hati. peran antagonis, amit-amit dulu. Gimana? Tiba-tiba berkerudung dan berubah. Jawab jujur. Loh, kalau buat saya kan Zizi lebih cakep nggak pakai jilbab ya kan memang istrinya. Kalau di luar ya pakai jilbab lah. Wah, diplomatis banget. Kayak jawaban Putri Indonesia tau gak sih? Masa di rumah pakai Udah jilbab? dihafalin dari malam. Gitu. Nah, tapi dia aku pakai jilbab pertama kali dia kaget loh. Dia yang dukung atau kesadaran sendiri? Nggak ada yang dukung sih Ujuk-ujuk sendiri pengen. tiba-tiba. Justru aku pakai hijab dia yang ngapain? Kalau belum yakin nggak usah dipaksa. Aku nggak pernah maksa iya? kamu malah kayak Oke. gitu. Tapi kalau kamu udah yakin pakai, till the end of your life nggak boleh dicopot lagi ya. Oke. Ya udah gitu. Tapi dia yang kamu yakin gitu. Jadi dia sendiri kayak tidak meyakini. Gimana sih? Dan kalau nanya saya, Zizi jauh lebih cantik setelah pakai hijab. Masya Allah. Fauziah ya kalau kayak gitu. Fauzia. Fauzia banget ini, Fauzia. Zizinya pakai ZEE. Wah, ini banget itu. Insecure banget namanya. Insecure bener ya. Berat. Zi, Bapak ini kan dekat banget ke politik ya. Pernah jadi staf ahli Bro Menteri ya. Kemudian kalau suatu saat dia tahu-tahu mau nyemplung ke politik, ngizinin nggak? Berat nih. Godaannya masih banyak banget dia. Godaannya masih banyak. Dia bergaul dengan orang-orang politik. politik. Lagi dalam posisi itu. Iya, pasti.
Pasti ada yang ngajak inilah, ngajak jadi nyalon gubernur lah, bupati lah, DPR lah, masuk partai lah, kan pasti ada. Jujur ya. Ih, jangan ketawa. Aku nggak terlalu suka sebenarnya. Aku suka dia yang seperti ini, yang masih bisa main PS sama anak-anak, yang masih bisa pakai sarung di rumah ngapain aja, masih bisa main sepeda anytime. Karena kan kalau dia udah sibuk masuk politik kan pasti mukanya udah ngenyit kan ya. Udah pusing gitu mikirin masalah negara dan masalah rakyat. Tapi kalau dia suka dan dia ngerasa mampu ya aku akan dukung. Wow. Tapi jawabannya udah kayak jawaban istri politik ya, politisi ya. Tapi aku tidak pernah menuntut apapun, aku sudah bahagia dengan apa adanya seperti ini. Wow. Jadi jangan ambil apapun yang bukan hak kita. Itu intinya. Gimana perang beruntung buat Lu dapat di mana istri model Di begini? depan. Oh, Diangkut. dicondet dapetnya. Jadi Arab condet nih. Yuk gimana mendengarkan jawaban dari Zizi? Ya, kita nggak tahu jalan hidup ya, Iya. Mas Helmi ya. Maksudnya sejak awal juga nggak punya intention ke politik gitu Iya. kan. Dari awal ya media, my passion gitu. Belasan tahun. Kemarin juga kan ke jadi staf khususnya Mas Tama, nggak on purpose juga gitu. Awalnya sempat alot tuh obrolnya sama Mas Tama, tapi waktu beliau bilang demi negara ini bro, gitu. Waktu lo harus lokasi juga buat negara gitu. Itu yang bikin saya akhirnya oke, gue coba gitu. Dan waktu lagi masuk, ya menemukan tantangan yang berbeda ternyata gitu. Mungkin juga kan Mas Helmi sudah pernah merasakan juga ya. Ada kepuasan ketika kita bisa ngeberesin sesuatu gitu Mas. Walaupun udah diberesin, malah diserang. Capek gitu. Tapi merasa signifikan gitu kita buat publik ya, bukan buat hidup kita aja gitu. Dan itu bisa langsung kerasa, kelihatan juga waktu di Kemenparekraf misalnya gitu, gimana kita bisa sosialisasiin sebuah program buat mereka yang terdampak, terus mereka tuh ngerasa terbantu, itu puas banget, seneng banget gitu. Lagi proses kayak gitu tiba-tiba ada kritikan dari sana sini, itu kayaknya gatel pengen aja ngobrol. Tahu nggak sih ini sebenarnya kayak gini. Tapi akhirnya saya jadi ngerti, oh ternyata ini antara media dan pemerintah tuh ada gap komunikasi yang cukup jauh gitu. Yang sekarang ini masih belum nyambung, sehingga seharusnya sampai sekarang gitu ya. Bukan anti kritik, hanya kadang-kadang ini dua-duanya nih. Pemerintah juga ngerasa media itu enemy ya. Jadi jangan kasih tahu dulu media deh, ntar digoreng, ntar gimana. Udah seuzon tuh sama medianya. Media juga sama gitu, karena media juga kan behaviornya memang dia harus produksi berita ya. Jadi dapat konfirmasi atau enggak ya berita harus keluar duluan gitu ya. Sehingga muncul framing, agenda setting sebelum jelas gitu, yang dampaknya buat publik juga bisa fatal gitu kan. Nah, saya rasa sih kayaknya ini PR besar nih. Mestinya sih gitu. Karena saya dari media dan juga sempat di pemerintahan, ini rasanya harus segera dibenahi gitu. Karena kalau enggak sampai kapanpun akhirnya jadi chaos terus gitu Mas. Program bagus nggak tersampaikan ke publik, nggak bagus jadinya. Ya nggak bagus juga akhirnya gitu. Jadi publik juga selalu ngasih pressure yang tidak pada tempatnya gitu ya. Ya nggak maju-maju negaranya gitu Mas, akhirnya Mas gitu. Terasakan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan, kementerian, lembaga itu memerlukan PRing, memerlukan handling komunikasi yang baik. Dan itu kritik yang sampai sekarang belum bisa selesai. Betul. Setuju Mas. Saya pikir itu kayaknya PR terbesarnya pemerintahan sekarang adalah itu ya, komunikasi ya. Di dalam saya tahu bahwa banyak program bagus, banyak kebijakan bagus, tapi nggak dikomunikasikan tidak bisa disampaikan dengan baik. Ya. Jadi ya akhirnya resistensinya cukup tinggi dari publik dan juga dari media ya, dari ini. Ya akhirnya yang bagus ini jalannya juga jadi tersendat-sendat gitu, nggak smooth gitu. Di masa pandemi kan harusnya kan saling menguatkan. Jadi saya membuat ini Hilmiah Bicara itu adalah pada saat saya gatel gitu melihat pimpinan-pimpinan publik di Republik ini, komunikasi publiknya nggak bagus, buruk malah menurut saya. Yang belum perlu disampaikan, menyampaikan salah, menyampaikan yang berbeda dengan pejabat publik yang lain. Gatel kita itu terutama pada saat COVID melanda. Oh simpang siur itu.
Dan kita tidak paham tentang apa komunikasi publik. Publik kita kan speak in their language ya. Bayangkan, kan orang kita, masyarakat kita kan banyak sekali yang edukasinya masih belum terlalu baik. Bayangkan kita memperkenalkan istilah social distancing. Siapa yang ngerti? Paham gitu. Ya kan lockdown malah dipikir lockdown kan. Bayangin kan. Itu kan istilah-istilah Inggris yang belum tentu, ya pastilah tidak dipahami oleh kebanyakan. Betul Mas. Makanya Mas kayaknya harus masuk deh. Makasih. Kayaknya harus masuk. Kan saya kan membantu pemerintah juga. Saya membantu pemerintah sosialisasi. Iya. Saya tidak pernah mengkritik tapi memberikan masukan. Kemarin saya bayangin ya, saya tuh ada concern banget inventor penemu-penemu kita itu pada lari ke luar negeri. Berapa topik saya? Terakhir saya wawancarin Malik Khidir. Dia penemu ventilator, setahun belum dapat izin. Sementara kita beli ventilator dari luar. Kalau dibuat sendiri jauh lebih murah. Ini yang harus kita beresin yang begini-begini. Ya, banyak sekali UKM nih, kan juga ngerasain kan punya kafe ya, punya warung kopi atau apa. Banyak sekali ini yang mati itu pengusaha UKM yang dapat izin untuk ngedarin satu produk aja, makanan itu minta ampun berlikunya. Susah. Iya, padahal sekarang UMKM itu kan diharapkan betul bangkit gitu. Barangkali ke situ gitu ya. Karena kita sama-sama orang media nih. Iya. Prabu. Betul. Kalau Zi kalau ngeliat ini dia kan minat politiknya ada loh sih. Tapi dia ada siap di kalau memang udah siap. Kayak saya dengan Febri, saya nyalon kedua kalinya jadi bupati. Iya. Dia support, dia dukung tuh. Wah, tiap weekend dia ikut saya pilkada ya, masuk keluar ini kampung. Padahal dia kan orang kotaan banget, kalau gue kan orang kampung. Pada saat saya tergoda untuk nyalon ketiga kalinya, dia bilang, oke Pak, apa pokoknya bicara kalau Papa memang udah mau ngabdi, oke. Satu, jangan kepikir untuk korup. Nomor dua, nggak boleh pakai uang dari rumah. Iya. Lo tau yang gue lakukan? Mencegat uang yang masuk rumah supaya jangan masuk. Jangan masuk rumah. Jangan masuk rumah. Lo jangan nyetor ke rekening gitu. Kita bikin rekening penampung. Pintar juga. Iya dong. Ya, jadi dan dia tidak merasa dihianatin juga gitu. Yang penting kan yang dalam rumah nggak boleh keluar. Kalau yang belum masuk kita cegat boleh. Oke, gue balik. Ini kayaknya udah tergoda lagi mau balik jadi apa main-main di acting-actingan lagi nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Termasuk di antagonis lagi. Gak apa-apa juga. Lucunya gitu Mas. Bagus. Dia tuh justru mungkin orang-orang bilang kalau udah nikah kan biasanya suami yang larang. Nah dia justru nge-push itu yang aneh. Kalau kamu happy di situ ambil lakuin terus. Kamu nggak cocok lah antagonis pakai hijab gitu. Nah, nanti kita bikin ya. Tapi ada juga sih. Antagonis syariah gitu ya. Kayaknya Ramadan. Antagonis syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau gimana? Tetap pada bismillah ya dulu ya. Kamu jahat. Astagfirullah. Gitu. Habis ngatain orang astagfirullah. Antagonis syariah. Gitu Kemarin kita udah main film lagi. Bapak ini pernah diajak main film juga ya? Iya, kemarin Ya sempat 3 Allah. judul ya, udah 3 judul. Film. Iya. Film horor lagi ya? Horor yang Awal. pertama. Ini ada 2 film Yang lagi. Rihanna, keluar. ya? Yang Rihanna. Rihanna. 2 lagi itu filmnya ini Serigala Langit TNI AU. Oke, terus? Satu lagi Engkau Tak Sendiri. Oh, ada 2 lagi berarti Dear Nathan? sama Dear Nathan ya. Belum keluar karena pandemi ini. Belajar dari ibu itu enggak? Oh, ini dia ngajarin. Dia ngajarin caranya marah gimana. Dia ngajarin. Kalau dia sebagai anchor tuh kan kenapa orang jatuh cinta sama Prabu apalagi para wanita, dia tuh real banget gitu. Jadi dia bacain apa news gitu tuh kayak storytelling gitu, yang terlalu dibuat-buat ya kan. Itu maksudnya. Ini acting itu kan tidak menjadi dirinya sendiri. Iya, gitu. iya. Makanya kadang suka terlihat agak sedikit fake, kelihatan banget acting itu aku omelin. Itu acting banget. Ya udah aku harus gimana? Lebih relax karena dia serius banget kan, pembawaannya juga serius, Mas. Cara ngomongnya juga lebih baku. Jadi sulit tuh jadi fake gitu ya, Prabu ya. Kebiasaan jujur soalnya. Biasa jujur gitu. Nggak ada orang jujur ngaku jujur. Nggak ada. Aku jujur loh, nggak ada.
Itu biasanya nggak jujur. Pak. Nah, iya. Jujur dia ya. Itu nggak jujur. Bohong. Apalagi sama kayak kata saya, bukan ngomong ini, itu mau ngomongin orang Iya, ya. benar-benar. Bukan fitnah nih, itu ngefitnah orang tuh ujungnya. Keceplosan situ. di awal Iya, ceplos justru ya. Iya, dikondisikan. Kayak gitu. Zizi kesibukan apa lagi sekarang sih? Sekarang ini lagi syuting series, salah satu Series, web series oke. untuk di platform baru, terus masih lari. Oh, Titi ya? Titi benar. Oke. Masih lari bareng. Harusnya sih akan ada Berlin Marathon tahun ini, cuma Oke. semoga sudah kondusif dan bisa Oke. diselenggarakan. Nemenin anak virtual school, oh my god, itu Oh, God. Berat banget ya. wow, itu Kita paling belajar lebih keras dari mereka ya. betul. Apalagi Ya. dia 2 kurikulum kan, itu Ya, luar ya. biasa stresnya. Terus udah sih itu aja. Umur berapa sih? 2 orang sekarang kan? 2. Jagoannya. Satu Ya. siapa? Kaisar? Siapa namanya? Kaisar di Bandung. Bandung. Kaisar Oh di Bandung sekarang? Kaisar di Bandung. Terus? Yang kedua Halif namanya. Halif? Halif mau 9 tahun Agustus ini. Yang paling kecil 2,5 tahun Kerim. Karen. Kerim. Laki-laki semua. Jawa semua. Jadi dia paling cantik nih, egois Oh, juga. iya dong. Princess. Lagi udah ada merek ya sini nih kayaknya. Apa tuh? Oh, I see. Lagi belum sign aja. Belum deal ya, Mas? Masih nego. Masih nego. Aku boleh loh built-in bentar lagi. Boleh. Tips bisa lah. Kalau kopinya Prabu mau sponsor boleh. Masuk. Masuk barang. Harga boleh goyang dong. Tergantung berapa episode ya. Boleh banget, boleh banget. Apa namanya brand kopi kita? Gue promosi ini. Asik. Asik. Asik, asik. Apa sih? Local coffee. Local coffee. Kopi low kalori. Low calorie. Iya. Itu jual ini apa atau Botol. lokal? Seliter 1 liter. gitu. Literan. Cukup oke lah ya. Kopi lumayan sekarang, maksudnya itu yang malahan nyelamatin bisnis ya. Kalau makanannya agak sedikit susah, karena kan steak orang makannya di restoran gitu. Makanya waktu lagi pandemi kemarin itu kerasa banget. Frozen nggak inilah ya. Nggak bisa, orang makan steak ya mendingan beli daging fresh di market kali. Bikin Iya. Daripada Manggang beli. sendiri ya. Iya. Nah yang kopi ini ya ini bantu gitu. Kemarin kita nggak berhentiin karyawan karena nggak tega mas gitu. Waktu lagi pandemi itu kita kumpulin, ini gimana nih keadaan lagi kayak begini. Saya nggak bisa ngasih bonus jelas gitu ya. Saya bisa kasih gaji tapi mungkin nggak full. Tapi saya komit ya, kita berdua komit nggak akan berhentiin kalian gitu. Karena di masa pandemi kayak gini justru malahan mereka butuh uang kan ya. Ya udah. Bismillah gitu jalan, berat tapi mas, berat banget. Bukan bakal tabungan. Tabungannya udah kita kuras dulu, tapi ya niatnya inilah. apa, Ya udahlah buat- sepeda pending dulu gitu ya. Tapi enggak sih mas ya, maksudnya gini, saat kita nggak tahu nih, yang kita rasain ya di awal-awal kita pikir udahlah nggak apa-apa, kita niatnya kan memang mau bantu gitu ya supaya teman-teman karyawan ini nggak kehilangan kerjaan. Rezekinya Tapi rezeki ada di tempat lain Iya. ada gitu muncul gitu. Iya, pasti. Ya Tuhan tuh ya kerjanya memang misterius kayak gitu ya. Ya. Jangan baper, jangan itu. Jangan baper. Niatkan bantu. Berapa orang karyawan? Total mungkin sekitar 20-an lah deh. Wow, cukup banyak lah. Ya lumayan. Alhamdulillah. Zizi terlibat langsung dalam bisnisnya Prabu? Nggak langsung banget, cuma tahu Bantu lah. ya? Karena dia juga ada clothing line, nah itu juga masih Prabu yang in charge di situ. Clothingnya bagus Bu? Prab? Bagus. Clothing itu justru bantu waktu kita shifting ke jilbab sport. Jadi dari baju biasa, baju apa namanya outfit yang buat di luar. Daily. Karena orang kan nggak keluar juga kan. Tapi olahraga kan naik tuh during pandemic. Nah buat para hijaber itu kita bikinin hijab buat olahraga yang Dan fashion. Iya. Nah itu Lumayan. tuh. Pakai brand apa? Brandnya Dan udah kita sendiri. Zizi. Kita bikin. Keren dong tuh. Kemarin Lumayan. tamu gue lo tau gak? Catherine Wilson. Wow, pakai hijab sekarang ya? Enggak. Ya, jadi dia waktu keluar itu, waktu itu kan pas Ramadan ya. Ada berapa foto Instagram dia pakai itu. Oh, Gue bilang lo kalau mau bisnis paling bagus tuh daster, karena dia waktu ketangkep kan pakai daster.
Bagus juga deh. Ceritanya ada. ada storytellingnya. Bener. Dia pakai daster, terus di belakangnya ada dua daster habis dicuci digantung juga. Oh, iya benar. Kalau kebayangin supermodel pakai daster di rumah, orang pikir kan pakai lingerie atau apa gitu, dan kita ketawa Duster. cekakakan. Oh iya juga ya pikir gitu ya. Karena daster itu during the pandemic itu paling banyak dibeli orang. Karena ibu-ibu di rumah ya pakai daster lah. Mau kemana barang-barang branded berhenti semua. Bener. Ya tapi tren apa olahraga Olahraga ya, naik. itu keren banget tuh. Ya kita sangat mendukung lah kayak gitu. Iya makanya kita ini kena apa dapat supportnya dari hijab sport itu buat subsidi sana sini. Ya nggak profit sih ya, tapi bisa inilah bisa. Yang penting nolong orang lain. Yang penting Betul. nolong orang. Tapi sekarang kan sangat membaik ya. Lumayan. sangat Buat restoran mungkin belum ya, buat steak ya. Ya. Tapi kalau yang lain sih dari fashion, dari yang kopi, itu alhamdulillah sih udah mulai naik lagi. Wow. Moga-moga, Keren. moga-moga. Pastilah. Sekarang statusnya Prabu masih di kementerian atau full di MNC? Nah curhat nih seru nih, ini seru nih. Aku suka. karena Aku nunggu ibu- pertanyaan ini mas. Aku Ya, saya nggak dengerin tahu aja. status kan. Kemarin kan direkrut Mas Tama. Iya, Sekarang Mas Tama sudah diganti oleh Bro Sandi. Betul, betul. Tapi kan wamennya kan itu juga, dan wamen itu adalah orangnya MNC gitu. Jadi gimana nih ceritanya? Ceritanya gimana ya? Jadi kalau sebetulnya kalau staf khusus kan sekarang aturannya beda tuh, diberhentikan kalau menterinya memberhentikan. Ini enggak. Ini enggak gitu. Jadi tetap bantu. Tetap bantu, statusnya bantu Mas Sandi, tapi mungkin nggak lagi perannya kayak kemarin ya. Iya. Karena kan kalau Mas Sandi kan sebenarnya juga sangat aktif ya komunikasinya. Iya, komunikasi bagus banget. Bagus banget Iya. gitu. Jadi ya masih sama teman-teman kementerian, sama Iya, Pak Wamen, sama Mas Sandi masih masih bantu di beberapa project gitu, di beberapa campaign. Tapi mungkin sekarang lebih nyaman kalau di MNC dulu. Di media dulu lah sebentar. Nggak kangen on screen lagi. Sekarang kayaknya nyarinya digital nih Mas. Iya. Kita mau bikin project besar nih digital. Oke. Ini sebenarnya masih rahasia sih. Tapi digital kan udah jadi ini ya, future. Sangat. Gitu. Sangat. TV kan somehow juga it's a sunset industry sekarang Yes. ini. Gitu. Unavoidable. Iya. Iya. Jadi ya udah sekarang lebih baik kita pikirin di digital aja. Ini kayak Mas Helmi sekarang kan ini di digital semua dan impact-nya lebih besar malah. Saya lebih sibuk di sini daripada dulu di TVRI. Dan kita berproduksi juga, saya. Kita bikin own content, kita bikin own content, kita banyak sekali. Bikin reality show, bikin kemarin berapa klien minta dibuatin gitu. Jadi pindah media aja. Cuman lucu ya Prabu, saya mengatakan bahwa tidak semua orang jagoan di dunia TV itu lantas bisa masuk ke dunia digital. Iya. Apa tuh Mas? Totally different. Karena marketnya beda, segmentasi penontonnya juga beda gitu ya, dan kemudian ini juga beda ya. Kalau di TV kan kita diukur dengan Nielsen rating tuh, and shares. Yang kita juga kadang-kadang kita nggak percaya itu benar apa enggak, karena based on survei kan. Betul. Iya, based on survei. Iya. Tapi kalau di digital kan sangat Real. kuantitatif, real. Iya. Kuantitatifnya tuh betul-betul. Jadi orang ngukurnya lebih beda nih. Nggak bisa main-main kita gitu. Jadi itu perbedaan-perbedaan. Dan penontonnya beda. Dan di sini ilmunya beda banget nih. Ilmunya beda banget kan. Ada namanya algoritma, ada namanya hashtagging, thumbnailing, segala macam. Jadi itu yang dulu kita tidak lakukan, tidak ada gitu di waktu kita di TV gitu. Dan sukses Mas Helmi ya. Iya, keren banget. Saya harus belajar nih Mas. Ajarin dong Mas. Please. Siap. Tinggal traktir di mulu-mulu aja. Kalau bulu-bulu pakai kartunya Mbak Febri aja gratis. Pernah ditraktir di sana kan dia? Oh sering. Bawa kartu sendiri, langsung ambil. Yang bayar dia. Ya Mas ya, ajarin Mas. Beneran. Siap, nggak saling belajar lah. Katanya bikin channel sendiri sekarang. Sebenarnya channel udah bikin lebih dulu saya daripada Mas Helmi. Tapi ada tapinya. Tapi mandek. males banget bikin konten. Jalan-jalan. Bikin Tergantung mood. itu YouTube kayaknya udah bikin 4 tahun deh Mas. Aku tuh. Awal-awal wah rajin. Masih dapat tuh ininya, gainnya ya. Iya.
Udah gitu 2 tahun yang lalu lah ya, kayaknya aduh kok malas bikin. Itu pas belum resign ya? Iya, sebelum Jadi resign. karena belum resign jadi malas. Gimana sih? Anjing. Udah gitu baru kemarin kerja di itu kan, di kementerian juga. Nah itu hektik banget, udah nggak kepegang sama sekali. Nah sekarang pengen balik lagi nih, makanya datang ke sini Mas, pengen lihat-lihat ini studionya Mas Helmi. Siap. Mau bergabung sama kita juga boleh. Wah. Kita memegang mungkin sekarang lebih dari hampir 30 YouTuber ya. 30 YouTuber. 30 YouTuber. Suji Wotejo di kita, kemudian juga Mary Riana, Gita Wirjawan, ya. YouTuber Prabu Revolusi sama Zizi Syahab. Bisa banget. Bisa dong. Apalagi nih kalau ini kan buy one get one free nih. Satu paket kayak sel akhir Ramadan ya. Gua nggak tahu yang mana yang free. Ya aku lah ya udahlah. Jangan dong. Gimana nih? Dipikirin. Dapat cashback lagi nanti. Udah buy one get one dapat cashback. Pakai barcode ya, tinggal scan. Dapat low coffee lagi. Pengen lah Mas. Siap. Bener-bener pengen. Ya saling support lagi ya. Apalagi istri saya juga di situ ya kan. Tenang lah. Kemarin bantuin Mbak Febri juga ini iklannya MNC. Keren sih. Iya, keren banget. Jadi model Iya. sama ya. Serius ya. Dibayar nggak? Itu dia. Kalau di TV kan Gak dibayar. Enak itu, makanya kenapa kita sekarang berusaha digital. Jadi curhat. Ada probationnya juga. Jadi punya ibu wamen loh. Zi masih ketemu Aditya Gumai? Udah agak jarang. Terakhir ketemu itu ya syuting di Palembang sama Mas Adit. Oh iya, yang mana? sama Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Al-Habsyi. Gitu sih. Cuma masih keep kontak sama Mas Adit, masih Adit, suka ya. tanya-tanya kabar, tanya kondisi sanggar kayak apa Oke. gitu. Zizi itu di bawahnya Ruben, di bawahnya Satu angkatan. satu angkatan. Jadi Zizi, Dude Herlino, Ruben, Olga almarhum, Ria Waode, Cika Waode, semua. Uje Uje di atas. di atas lagi. Ustadz Jeffrey itu Sanggar Ananda loh. Pangeran ada dulu. Dan dia dancer. Teater Kaula Oh iya? Muda Dia maksudnya. Iya. dancer. Indra Bekti, Indra Bekti. Sandi Nayawan, Tambah Penemuan. Uje tuh ini saksi Oh iya, nikahnya kita. saksi nikah kita, betul. Ustadz Uje. Gitu. Di Sanggar ya? Sanggar Baru dulu, tahu tuh. Teater Dia Kaula Sanggar. Mudanya masuk. Sanggar. Dia waktu saya ada acara dengan Aditya Gumai, saya tantang dia. Disuruh oleh ini guru lo nih, ada Aditya Gumai. Kamu bisa nggak gitu, Jack, apa dance kayak dulu? Dia dance gitu, jago banget. Jadi sebagai manusia tuh dia lekap banget, suaranya bagus, Iya. dakwah bagus ya, dia bisa dance. Iya. Hebat ya. Saya gone too soon. Gontusu. Gontusu. Kaget kita. Iya. Kaget kita. Secara berdua ada yang ingin dilakukan ke depan? Apa ya, semakin sekarang semakin santai sih nyikapin hidup ya Mas. Jadi kalau ditanya impiannya apa? Ya bisa sama-sama sampai tua aja, bisa begini aja bahagia terus udah cukup buat aku. Bikin acara dong berdua. Iya kan nanti di Oh buat di R66 YouTube. Media kan? Oh jadi join. Iya. Udah disiapin kontraknya. Ya, Siap. Di luar negeri banyak tuh pasangan suami istri. Tapi kita kan beda Mas. Kenapa? Serius. Justru itu kombinasinya menarik lagi. Gitu ya Mas ya. ya tuh. Bisa ya. Kalau Jadi dua-duanya, kadang dua-duanya ngocol malah hancur juga ya. Bikin Mam. bener. Oke bisa. Jadi kan kita bercandanya kadang suka nggak nyambung, nggak bisa ada delay nih. Justru itu lucunya. Gitu. Ini suami istri nggak nyampung kok, tapi kok awet gitu ya. Bercandanya suka nggak nyambung. Tapi bertahan gitu, itu keren tuh. Amin. Apa rahasia aja kata orang ya. Boleh. Iya, kayaknya harus deh. Oke. Harus deh. Kita kan sempet bikin deh di apa tuh? YouTube berita baru apa? Oh, Jadi berita dibacain, baik. berita baik. baik. Iya sempet waktu lagi pandemi awal-awal tuh Mas. Iya. Terinspirasinya sama si ini loh. Good siapa News. namanya? Yang main Good Quiet Place. News. Ah ya, Good News. Good News-nya siapa namanya? Lupa deh itu si Katanya yang main aktor Quiet itu. Place itu. Iya. Itu. Jadi kan di pandemi kan beritanya ini tuh apa jelek terus ya. Terus kita bikin satu konten Good News. Bagus sih ininya apa responnya. Tapi biasa bikin 3 episode lama-lama aduh capek ngeditnya apa ya. Karena bikin sendiri, nggak ada tim. Udah males. Di rumah. Kebiasaan di depan layar ya. Begitu buka laptop aduh ini Nggak gampang. gampang Mas ternyata. Ya. Prabu lihat sendiri ya, kalau
yang di dunia TV nih, ya saya tidak perlu menyebut nama lah. Jadi kalau orang dari belakang layar di TV, terus ke depan jadi anchor, banyak yang berhasil. Mulai dari Karni Ilyas, ya itu kan orang di belakang layar lah semua ya. Tapi kalau sebaliknya belum tentu. Orang depan layar, tahu-tahu tiba-tiba mau langsung masuk ke belakang juga. Iya, susah ya. Ya, karena apa ya? Mungkin itu ya mentalitinya kali ya. Kalau orang kayak Prabu gitu kan, itu biasa tinggal ini aja kan. Ya, serve gitu. Kalau saya kan orang di belakang layar, saya orang di belakang layar. Yang kecemplung Di depan layar. depan layar, karena mau siaran siapa berani, tinggal 2 hari, host cowoknya nggak dapat. Sementara Putri Indonesia Alia Rohalinya udah standby. Ya udahlah gue masuk. Ternyata malah jadi. dah. Iya. Hebat. Ini dua-duanya frontline nih. Tapi ya menarik lah challenge lah. Bikin acara apa Mas bagus ya kita berdua Mas? Konsultasi Kita bicara di jadinya. luar. Asik. Apa perusahaan saya terbuka R66. Yes. R66 tuh R-nya apa sih Mas? Kita itu R66 itu sebenarnya kami pendirinya 4 orang founders gitu. Kita itu adalah orang yang punya obses, umur kita 50-an semua. Suatu saat kami akan drive dari Chicago to LA. Itu USA highway tol pertama Amerika. Itu yang disebut dengan Route 66. Nah itu R66. Kita jadikan itu deh. Kadang-kadang kan namain satu PT itu kan ya sesuatu yang utopis gitu, mimpi. Itu dia tuh. Indonesianya rute 66. Sebenarnya Road 66. Gitu. Kalau di film dari Chicago to Santa Monica. Oke. Wah, gue udah hafal tuh rutenya. Iya. Saya hafalin tuh dah rutenya. Tapi belum kejadian sekarang. Mungkin ya karena COVID juga. Begitu ada kami berempat akan nyetir, bikin podcast. Itu sepanjang jalan tuh keren banget. Keren. Ya, itu dulu itu makanya ada istilah namanya itu tuh Prabu Go West. Kalau di Amerika film Go West Kids, karena waktu itu di San Francisco kan ditemukan emas. Ya. Jadi orang-orang dari timurnya Amerika semuanya berebut ke barat untuk emas. Nah, Go West. Jadi itulah highway pertamanya. Kota-kotanya keren-keren. Santa Monica, ujungnya di LA. Tapi kalau di film kan nggak keren. Ya, jadi dia berhentinya di Santa Monica. Jadi lagunya Nat King Cole. Wah, kalau itu penuh dengan kafe-kafe, ya. Ketemu dengan Al Capone, Missouri. Gue udah hafal tuh rutenya, tinggal belum dijalanin aja. Cakep. Saya bilang, saya dengan Feb, kita jalan ya. Tapi yang nyetir dia. Kalau gue di luar negeri, yang nyetir tuh Febri. Gue di sebelahnya, tidur. Dia marah-marah, ini gimana sih? Navigatornya tidur. Kebalikan ya. Dia lebih bagus nyetir daripada saya. Gitu ya, Pak Febri. Iya. Kalau dia, gue lihat di postingan IG-nya, dia serius nyetir ini, wah gitu foto-foto, selfie-selfie, TikTok. Tapi nyaman kan? Akhirnya download TikTok, bikin akun kan? Walaupun kaku isinya kontennya, tetap isinya public Disuruh speaking. joget Mas ya, ampun. Kaku banget ya. Kaku banget. Suruh joget. Suruh ngomong sih ayo, suruh joget. Seru ngomong lebih pagi dia. Sama gue kan. Seru joget mendingan gue disuruh berantem. Kalau main gue sama Tantowi itu joget. Capek banget gue. Iya, pernah gue ke disco dengan Febri, lu aja joget, gue duduk aja. Sama, dia juga kaku banget. Kenapa ya? Lebih baik punya suami yang begitu kali. Oh, iya juga daripada apa-apa joget. Mas, Ngeri ah. bosan udah. Ngeri. Zaman sekarang gitu loh kayak gitu. Laki-laki yang baik kayak gini tuh, joget gak suka gitu kan. Tapi ngelihat orang joget suka celakanya. Nah lu aja joget, kita mah duduk, kita duduk sedakem di Nonton disco aja, gitu. nonton. Nonton aja. Oke Zizi, thank you. Terima kasih banget sudah menjadi tamu saya. Prabu juga. Thank you, Ya, Mas. semoga banyak inspirasi gitu. Amin. Kita belajar bagaimana menyatukan dua kutub ini penuh dengan perbedaan. Sukunya beda, background beda, Umurnya karakter beda. Umurnya juga beda, jauh. Selisih 8 ya? Iya, bedanya 8 Ya, tahun. 8 tahun. Bisa nebak gua. Ya, dia umurnya 40 nih sekarang. Yes. Life begins at 40. Aduh. Aduh langsung gitu. Kenapa? Asal jangan berhenti di 41 aja gitu. Dia akan makin matang gitu. Ya, we learn a lot dari Zizi dan juga dari Prabu. Ya, semoga kita mendapatkan banyak sekali inspirasi ya dari obrolan santai ini, dan kita akan jumpa lagi dengan tamu hebat saya,
selanjutnya. Bye-bye.